sebuah kota Silver Lake di negara bagian Colorado, Amerika Serikat, terdapat seorang pastor bernama David yang tengah berkhotbah di depan para jemaatnya. Selepas selesai khotbahnya, David dan anggota gereja kepercayaannya yakni James membahas persediaan makanan di kota yang kian menipis dan hanya sanggup mencukupi orang-orang satu kota. Ya, diperkirakan cuma sampai 2 minggu doang lah. Yang mana akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk memutuskan berburu. Sebab ada salah satu warga yang sempat melihat seekor rusa beberapa kilometer dari sana. Dan dalam situasi musim dingin ini, yang juga disertai badai salju pastinya membuat mereka kesulitan memperoleh hewan buruan. Seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, Ellie memberanikan diri menjahit luka Joel yang tertusuk kayu. Dan saat ini mereka masih berada di rumah kosong itu. Ellie pun mencoba berburu hewan ke hutan dengan senapannya untuk persediaan makanan mereka. Kemudian dia melihat seekor rusa dan seketika langsung menembaknya. Namun hanya mengenai kakinya. Rusa itu pun berjalan menjauh hingga akhirnya meninggoy, namun bangkainya malah ditemukan terlebih dulu oleh David dan James yang juga tengah berburu. I don't see anybody. Tak berselang lama, Ellie pun datang sambil menodongkan senjata dan menyuruh mereka segera angkat kaki dari sana. Namun di sini, David malah mencoba tawar-menawar dengan Ellie untuk menukar barang-barang dari kelompoknya dengan daging rusa. Karena warganya sangat kekurangan persediaan makanan. Tanpa pikir panjang, Ellie pun seketika menerima tawaran David dengan meminta obat infeksi untuk luka Joel. Maka, setengah daging rusa akan diberikan ke mereka. David pun menyuruh James untuk kembali ke kota dan segera mengambil 1 suntikan, juga 2 botol penisilin. Between my eyes. 10 steps back. Di sini, Ellie terlihat lebih berhati-hati. Ia terus menodongkan senjatanya ke arah David, serta mengosongkan peluru senjatanya David dan James yang tergeletak di tanah. Nah, karena jarak antara kota Silver Lake dan posisi Ellie sekarang sejauh 6 km, maka perjalanan James bolak-balik mengambil obat infeksi akan memakan waktu yang cukup lama. Ellie pun menyuruh David untuk menyeret rusa itu ke sebuah bangunan terbengkalai dekat sana untuk menunggu James sembari menyalakan api unggun. Mereka pun berbincang dengan posisi Ellie yang masih menodongkan senjatanya. David pun menceritakan bahwasanya dirinya merupakan seorang pastor dan memiliki jemaat di kotanya, termasuk James. Dia berasal dari zona karantina Pittsburgh yang hancur tahun 2017 disebabkan konflik antara Fedra dan Firefly. Kemudian David bersama kelompoknya pergi dari sana dan akhirnya sekarang menetap di Silver Lake yang bisa dibilang aman dari Zombie Lab. Sebagai seorang tokoh agama, David pun meyakini kalau sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada alasannya. Ellie pun bertanya, misalnya seperti apa? David pun menjelaskan kalau sebenarnya dia tengah mencari pembunuh dari anggota kelompoknya bernama Alex yang sudah mati ketika tengah mencari makanan bersama ketiga soibnya di kota sebelah. Dan dia meninggalkan seorang anak juga istrinya. Menurut warga, pelaku pembunuhannya merupakan seorang laki-laki yang berjalan bersama anak kecil. Mendengar itu, seketika Ellie pun sangat-sangat kaget dong. Karena jelas banget, orang yang dimaksud si David tak lain dan tak bukan, ya Joel dan Ellie. Untuk mengingatkan, yang mana di episode 4, ketika sedang mencari anggota Firefly, Joel sempat dibegal 4 orang dan salah satu dari mereka sempat menyerang. Namun Joel berhasil melawan balik dan membunuhnya.
Dan ternyata pria itu merupakan Alex. Tanpa disadari Ellie, James ternyata sudah kembali dari kota dan langsung menodong Ellie dari belakang. By this crazy man But seriously, who's traveling with a little girl. Yeah, exactly. James, lower the gun. back away. James yang sudah emosi, beruntungnya diperintahkan David untuk menurunkan senjatanya, lalu memberikan obat dan suntikan yang diminta Ellie. Seketika, Ellie langsung kabur dengan cuma membawa obat dan suntikan tanpa membawa daging rusa bagiannya. Dan setibanya di rumah, seketika Ellie langsung menyuntikkan obat anti-infeksi itu ke luka Joel. Di dapur umum Silver Lake, istri Alex dan beberapa penduduk lainnya tengah menyiapkan makanan. Dan katanya dari stok daging rusa. Tak lama berselang, David dan James tiba sambil membawa rusa tangkapan Ellie tadi. Kemudian memberitahu ke semua pengikutnya kalau besok David dan beberapa temannya akan menyergap Ellie dan Joel, dikarenakan sudah membunuh Alex. Mendengar itu, seketika anak dari Alex pun langsung berteriak, "Kamu harus membunuh mereka berdua." Sambil tersenyum, David menghampiri anak Alex dan seketika menggamparnya. Cuma karena memotong pembicaranya tadi. Dan terlihat yang lainnya cuma diam-diam baik, tanpa ada yang membela. Karena memang si David ini sangat dihormati, guys. Lalu David pun memimpin doa, dan mereka semua mukbang bersama dengan begitu lahapnya. Yes, we found a girl who was with the man who took Alec from us. You should kill him. You should kill both of them. Keesokan harinya, Ellie kembali menyuntikkan obat anti-infeksi ke Joel. Selepas itu, dia pun memberi minum ke kudanya dengan salju. Tak lama berselang, Ellie mendengar suara langkah kaki yang ternyata setelah diselidiki itu merupakan David, James, dan 4 orang lainnya. David berencana membunuh Joel, sementara Ellie akan ditangkap untuk dibawa ke kota. Ellie pun seketika langsung membangunkan Joel yang masih belum sadar dan memberikannya sebuah pisau untuk membinasakan komplotan David apabila mereka berhasil menemukan persembunyian mereka. Sedangkan Ellie menutupi pintu-pintu rumah lalu kabur menggunakan kuda untuk memancing David CS menjauhi Joel. Tapi yang malah terjadi... Alive! Keep cutting, fuckers. James berhasil menembak kudanya dan berniat membunuh Ellie yang telah pingsan. Namun dirinya dihentikan oleh David karena Ellie akan dibawa hidup-hidup ke Silver Lake. David bersama satu temannya akan kembali ke Silver Lake membawa Ellie beserta kudanya. Sementara 3 lainnya, kita panggil aja mereka Samsul, Samsudin, dan Saipul. Oke, kita diperintahkan oleh David menggeledah satu persatu rumah di sana untuk mencari Joel dan membunuhnya. You so hungry for vengeance? Mereka bertiga pun menggeledah rumah-rumah di sana, hingga akhirnya si Saipul masuk ke tempatnya Joel. Dan terjadilah...
Meski masih dalam kondisi yang lemah dan terluka, tanpa menunggu lama Joel pun berhasil menangkap Samsul dan Samsudin. Lalu begitu mendapat info dari Samsul tentang keberadaan Ellie sekarang, seketika Joel langsung membinasakan mereka berdua secara brutal. Watch out! Silver Lake. Where we are, and where your resort is. Please. No. I believe him. No. Ellie pun terbangun di balik jeruji besi dan betapa terkejutnya. Dirinya pun begitu melihat potongan telinga di dekat sana. Tak lama berselang, David datang untuk memberikan Ellie sup daging beserta nasi. Dan katanya, itu merupakan daging rusa, tapi jelas Ellie langsung menendang makanan itu. Karena rupanya, selama ini makanan para jemaat David adalah manusia, dan hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Ellie pun yakin David secepatnya akan mencincangnya untuk dimakan bersama kelompoknya. Seketika itu, Ellie langsung menyebut David monster kanibal yang doyan makan daging manusia. David pun berdalih kalau dia melakukan semua ini supaya kelompoknya bisa tetap hidup karena situasi di sini sangat sulit untuk mendapatkan persediaan makanan. Selain itu, David juga mengajak Ellie masuk ke kelompoknya dengan menjelaskan pandangannya tentang agama yang mengajarkan cinta kasih antar sesama manusia. Sama halnya seperti Ophiocordyceps, di mana mereka berkembang biak dengan menginfeksi seluruh orang di dunia. Yang artinya, menurut psikopat David, Ophiocordyceps itu nggak jahat. Jamur itu hanya tumbuh subur untuk bertahan hidup saja, namun harus mengorbankan manusia. Itulah maksud David, si psikopat yang mengatasnamakan kelompok untuk tega melakukan semua kegilaan, kekerasan, dan tindakan-tindakan tak manusiawi lainnya demi kelompoknya agar bisa terus melanjutkan hidup. Mendengar semua obrolan gila itu, Ellie pun bertingkah seakan-akan dia tertarik dengan omongan psikopat David. Tapi yang terjadi, rasain tuh Seikung. Dengan mudahnya Ellie berhasil mematahkan jari psikopat David. Namun sialnya, Ellie gagal mengambil kuncinya. The little girl who broke your fucking finger! Ternyata, obat anti-infeksi yang disuntikan Ellie sangat top tier. Selepas membinasakan 3 orang, Joel terus berjalan menuju lokasi yang tadi diberitahu oleh Samsul. Lalu ketika tiba di salah satu bangunan di Silver Lake, Joel menemukan 3 jasad manusia yang digantung tanpa kepala. Sumpah sih ini ngeri banget guys. Sementara Ellie yang akan segera diolah jadi bahan makanan oleh duo Saikung David dan James, dia sempat menggigit tangan David namun segera dia ditendang perutnya agar tak bergerak. Tepat di saat ditaruh atas meja dan hendak dipotong oleh duo Saikung David juga James, dengan pintarnya Ellie memberitahu mereka kalau dirinya sudah terinfeksi Ophiocordyceps, sembari menunjukkan bekas gigitan di tangan kanannya. Melihat itu, psikopat David seketika auto panik karena dia sempat digigit Ellie di tangannya. Tapi psikopat ini merasa ada yang aneh karena Ellie sama sekali nggak menunjukkan gejala berubah menjadi combay. Ketika duo Saikung David dan James berdebat, Ellie pun mendapat kesempatan kabur dan terjadilah I'm infected! And now so are you.
pun kabur ke tempat orang-orang Silver Lake biasa nongki dan mengambil kayu bakar di dapur sebagai senjata. Tak berselang lama David pun datang dan Ellie melemparnya dengan kayu tersebut. Tetapi meleset. Api pun mulai membakar gorden ruangan dan terus menjalar yang tentunya sebentar lagi akan menyebar ke seluruh bangunan. Sambil tetap bersembunyi, secara diam-diam Ellie mengambil pisau dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang David. Hingga pada akhirnya, jeng jeng jeng. It's the part I like the most. Sadis dan brutal parah, si Ellie membinasakan psikopat David. Ellie pun keluar dari tempat itu, dan tak jauh dari sana Joel akhirnya menemukan Ellie. Di sini terlihat Ellie yang masih sangat ketakutan dan seketika Joel berusaha menenangkannya. Lalu film pun ditutup dengan mereka berdua yang melanjutkan perjalanan ke kota Satellite untuk mencari markas Firefly yang bisa membuatkan vaksin dari tubuh Ellie. Episode berikutnya merupakan episode terakhir di season pertama ya guys. Mampukah vaksin Opiocordyceps dibuat dari tubuh Ellie? Kita nantikan aja di episode berikutnya ya guys. Terima kasih banyak telah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya guys. Bye-bye.